Allah menurut prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman. Hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai. Kembali di Metro Siang pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk masuk di segmen Fact Check atau Cek Fakta. Kita sudah mendengar bahwa ada peringatan akan adanya cuaca buruk dari BRIN dan juga BMKG yang menyebut dalam beberapa hari ini akan terjadi hujan ekstrim di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah lain di Indonesia. Baik, kita masuk di informasi yang pertama pemirsa. Jadi sejak tanggal 21 Desember 2022, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi dalam sepekan hingga tanggal 1 Januari 2023. Informasi ini berkaitan dengan adanya signifikasi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrim selama periode Nataru 2022-2023. Dua lembaga, ada BRIN dan BMKG, yang mengingatkan hal yang sama, bahwa ada perubahan cuaca yang akan berdampak pada kita. Untuk sementara wilayah yang terdampak adalah seperti yang bisa Anda saksikan di layar ini. Ada Jawa Tengah, kemudian Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, termasuk Jabar dan Jatim, Bali, NTT, NTB, Papua, dan juga Papua Barat. Di Sulawesi ada Sulawesi Selatan dan juga Maluku. Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah ini sudah sepatutnya mewaspadai dampak kemungkinan terburuk jika memang terjadi. Nah, rilis BMKG ini bukan untuk menakut-nakuti kita atau Anda, namun ini adalah menjadi peringatan awal adanya potensi cuaca hujan ekstrim yang bisa dijadikan acuan Anda untuk meminimalisir dampaknya. Begitu. Nah, selanjutnya, BMKG ini mengirimkan sejumlah perakiran cuaca ke redaksi Metro TV pemirsa. Ini adalah prediksi akumulasi curah hujan selama 24 jam untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kami buka untuk hasil penampakan dari prediksi yang terlihat di periode tanggal 27 sampai tanggal 30 Desember. Kalau kita bisa zoom in di sebelah sini, di sebelah kanan saya pemirsa, ini adalah prediksi. Di sebelah kanannya adalah tanggal 27 kemarin, sedangkan di tanggal 28 di sebelahnya. Jadi bisa Anda saksikan ini ada perubahan warna di sini. Ini adalah wilayah-wilayah yang ada wilayah dengan hujan ekstrim, yaitu adalah misalnya di warna merah seperti ini pemirsa. Kemudian juga ada warna kuning. Ini adalah wilayah-wilayah yang kalau kita lihat ini adalah Pulau Jawa, kemudian Jakarta, lebih tepatnya di Jawa Barat ya pemirsa. Ada dua yang sudah ditampilkan di layar di sini. Jadi Anda bisa melihat pergerakannya ini berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG, bahwa yang merah sekali lagi ini adalah hujan sangat lebat. Ini di atas 100 sampai 150 mm per hari. Jadi ini data-datanya sudah bisa Anda saksikan. Ini sedang terjadi juga. Oke, kita bisa geser ke data yang berikutnya. Dari tanggal 27 sampai 28 kita bisa zoom in ke sini lagi. Pemirsa, ini adalah tanggal 29 dan 30. Jadi makin banyak ini yang warna merah. Kalau misalnya Anda bisa lebih gampang untuk mengindikasikannya ya, mana sebenarnya ini wilayah-wilayah yang disebutkan sebagai cuaca ekstrim. Bisa Anda saksikan di sini adalah di sebelah utara Pulau Jawa ini juga sudah merah. Kemudian juga di tanggal 30 di sini juga bisa terlihat adanya peningkatan curah hujan di sekitar sini. Berarti ini sudah mencakupi wilayah Jabodetabek seperti yang sudah diperkirakan ya pemirsa. Begitu. Nah, dari dinamika atmosfer berdasarkan analisis cuaca, peningkatan curah hujan ini akan berdampak kepada jalur transportasi khususnya udara dan juga laut. Anda yang menggunakan transportasi ini selama masa libur Nataru harus bersiap untuk adanya potensi gangguan penerbangan dan juga jalur atau penyeberangan. Nah, dinamika yang terjadi saat ini memunculkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dan juga terjadinya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia. Adanya awan gelap atau cumulonimbus di lokasi-lokasi tertentu ini bisa menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Gelombang tinggi lebih dari 6 meter ini berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara dan juga Samudra Hindia Selatan dari NTT. Kalau misalnya kita bisa kembali lagi di data ini pemirsa, BMKG juga memprediksi tinggi 4 sampai 6 meter di Samudra Hindia bagian selatan. Ini dicontohkan adalah, oke, kita zoom in ke sini pemirsa.
Nah, di bagian sini ya pemirsa, di bawah di sini. Di sini ada Samudra Hindia Selatan Banten, kemudian juga Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Bali, termasuk juga Laut Sumbawa dan Selat Makassar bagian selatan. Kemudian untuk gelombang setinggi 2,5 meter sampai 4 meter diperkirakan terjadi untuk wilayah barat Sumatera, kemudian juga di Laut Jawa, kemudian juga di Bali. Kemudian juga di Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Selat Sunda dan perairan selatan Jawa Bali hingga ke Lombok. Dampak dinamika ini juga akan menimbulkan potensi banjir pesisir rob. Yang akan terjadi adalah wilayah yang saat ini atau dalam waktu dekat ini adalah di pesisir di wilayah Jawa Barat, pemirsa. Jadi harus berhati-hati. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya, di mana BMKG menyebut hujan ekstrim yang melanda Indonesia disebabkan oleh 4 faktor. Pertama adalah monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir dengan potensi dapat disertakan seruakan dingin dan juga fenomena aliran lintas ekuator. Kedua, ini juga adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia. Ini memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Yang ketiga adalah ada faktor bibit siklon tropis yang tumbuh di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat dan disertai dengan kecepatan angin maksimum 15 knot. Yang terakhir adalah aktivitas Madden-Julian Oscillations disertai fenomena gelombang Kelvin dan juga Rossby ekuatorial. Ini simpelnya adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas. Jadi dengan adanya potensi hujan ekstrim sampai tahun baru ini, apa yang bisa kita lakukan? Itu mungkin pertanyaan kita ya pemirsa. Beberapa hal yang direkomendasikan dari BMKG adalah Anda bisa memastikan kondisi bangunan dan struktur atau juga infrastruktur di sekeliling Anda kira-kira ini cukup tidak untuk menampung air hujan yang dalam cepat ini naik begitu. Ini yang harus Anda cek. Jadi ini ada data-data yang direkomendasikan oleh BMKG. Kemudian untuk Anda yang dalam libur Nataru pakai transportasi penyeberangan, sudah harus cek lagi aman atau tidaknya untuk dipaksa jalan. Atau kalau memang tidak perlu sekali, kurangi perjalanan penyeberangan ini. Cara simpel lainnya adalah Anda bisa juga cek dahan dan ranting pohon di sekitar Anda. Apakah ini aman atau rapuh kalau misalnya tertiup angin kencang. Daripada ini lebih baik dipangkas saja pemirsa. Nah sudah pasti, yang terakhir adalah Anda juga harus mulai pahami mitigasi bencana, apa yang harus Anda lakukan dan juga kemana kalau terjadi banjir, longsor, kemudian juga banjir bandang dan juga angin kencang. Baik, selanjutnya untuk meminimalisir prediksi hujan ekstrim ini, untuk BPBD DKI Jakarta sudah mempersiapkan skema semai garam. Ini dilakukan untuk mengganggu pertumbuhan awan dengan menambahkan inti kondensasi. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa mengurangi curah hujan yang sebelumnya diprediksi akan terjadi. Kalaupun hujan tetap terjadi, setidaknya ini tidak ekstrim lagi pemirsa. Begitu rencananya ya. Jadi hanya sekedar gerimis saja. BPBD DKI ini juga sudah berkoordinasi dengan Wings Udara 1 Skuadron 2 TNI AU, BRIN dan BNPB juga untuk operasi semai garam ini 800 kg bahan semayan garam pakai CN212, kemudian 2,4 ton pakai Cessna dan 5 ton pakai Hercules ini sudah disebar mulai dari pagi sampai dengan sore. Mulai kemarin pemirsa ini diinformasikan. Nah, di atas langit pakai metode untuk modifikasi cuaca, di darat BPBD juga sudah mempersiapkan personil hingga ke level kelurahan untuk bersiaga dan mempercepat koordinasi pas bencana datang. Jadi Anda bisa juga cek ke kelurahan atau pemerintah yang dekat dengan Anda untuk proses hadapi bencana nanti seperti apa. Anda harus cari tahu ini. Nah, cara-cara ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga di daerah lain. Karena seperti di awal tadi bahwa prediksi hujan ekstrim akan terjadi di 13 daerah di Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek. Berbicara soal bencana, pemirsa. Nah ini lagi, data berikutnya adalah catatan jumlah bencana yang sudah terjadi di tahun ini. Di sebelah kanan saya, ini pemirsa ya. Jadi berdasarkan catatan dari data BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana, tahun ini terjadi lebih dari 3.000 peristiwa bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia sejak awal tahun. Ini datanya sampai di awal Desember 2022. Kejadian bencana alam yang mendominasi negara kita adalah banjir dengan lebih dari 1.400 kali kejadian. Kemudian juga ada dampak ekstrim, ada longsor, kemudian juga ada
kebakaran hutan, gempa bumi, gelombang pasang, hingga kekeringan di 4 kejadian. Daerah-daerah yang mengalami kejadian terbanyak periode ini, posisi teratas adalah Jawa Barat dengan 700 lebih kejadian, lalu Jawa Tengah di 400 kejadian, dan Jawa Timur di 380 kejadian. Dampaknya juga banyak pemirsa, 5,7 juta orang terpaksa mengungsi di tahun ini, 500 lebih orang meninggal dunia, dan lebih dari 8.000 orang luka-luka. Begitu pemirsa. Jadi itu data per tahun ini ya. Dan untuk mengetahui perkembangan potensi hujan ekstrim sudah bergabung bersama kami Bapak Abdul Muhari sebagai PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Pak, selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ya, baik. Pak, tanpa bermaksud ya, ini untuk mendoakan yang terburuk dalam kejadian hari ini. Namun sampai siang hari ini diprediksi hujan ekstrim tidak terjadi ternyata. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Tapi kami akan mendengarkan jawaban Bapak seusai jeda berikut dulu. Ditahan dulu, Pak. Oke. Didukung oleh Kembali di Metro Siang pemirsa, dan sampai siang hari ini prediksi bahwa ada hujan ekstrim ini belum terasa, setidaknya di wilayah kami di sini belum terasa pemirsa. Oleh karena itu akan kami konfirmasi Pak Abdul Muhari. Jadi seperti yang diprediksi bahwa hari ini akan dimulai yang namanya cuaca ekstrim atau hujan ekstrim, tapi ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi, Pak? Iya, kalau di tempat saya sekarang, Mas, di lantai 12 Geraha Pramuka di Jalan Matraman, kita sudah melihat ada hujan ringan di sini dan ada pergerakan awan cukup tebal dari barat ke timur. Tapi mudah-mudahan sebagaimana prediksi BMKG tanggal 28 ini hujan ringan hingga sedang, itulah yang terjadi. Untuk tadi ditanyakan apakah ini bagian dari dampak dilakukannya teknologi modifikasi cuaca, BNPB sendiri mendukung BMKG, BRIN, dan didukung oleh 2 unit pesawat kasa milik TNI Angkatan Udara itu sudah melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca dari tanggal 25 dengan target sampai tanggal 3 Januari. Tentu saja kita harapkan memang ada dampak dari upaya antisipasi ini untuk mengurangi intensitas hujan di Jakarta, Mas Reza. Oke, Pak, berarti saya konfirmasi ini sudah dilakukan penyemayan garam, kemudian kita bisa sebut bahwa ini cukup berhasil, begitu ya Pak ya? Untuk TMC ini yang sudah berjalan dari tanggal 25 itu di kawasan atas Jawa Barat dari Sumedang, Bekasi, dan daerah-daerah aliran sungai dari tengah menuju ke utara. Itu sudah dilakukan dari tanggal 25 waktu Natal kemarin, Mas Reza. Oke, baik. Pak Abdul Muhari, karena ini momennya sedang libur Nataru, saya mau ambil contoh kasus yang paling baru terjadi di Karimun Jawa nih Pak, di mana ratusan orang terjebak di sana ya karena cuaca buruk dan juga kapal tidak bisa berlayar. Bagaimana BNPB menyikapi agar peringatan bencana atau cuaca yang sudah disampaikan BMKG, tapi ini tidak tersampaikan dengan baik ke operator transportasi dan juga Pemda setempat, sehingga terlihat tidak satu frekuensi antara lembaga seperti BNPB dengan otoritas transportasi. Karena nanti ujung-ujungnya juga yang repot BNPB, begitu ya Pak ya? Iya, kalau dari konfirmasi yang kami dapatkan, yang 346 wisatawan itu sudah diangkut semua dari Karimun Jawa. Jadi begini, perakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG ini sudah sangat masif ya. Sudah sangat masif, artinya setiap 6 jam, setiap 3 jam itu di press conference kan, saya sendiri kami di BNPB mengikuti terus, termasuk juga koneksi mesin ke mesin dari BMKG ke BNPB untuk kita update, kita teruskan ke BNPB. Tadi malam kita juga sempat berdialog dengan ASDP terkait penyeberangan dan mereka sudah sangat well informed dengan
informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Justru karena itulah pelayaran itu ditunda karena ada informasi cuaca ekstrim yang berpengaruh pada nantinya pertimbangan keselamatan jika pelayaran itu dilakukan. Nah, ini kemudian yang harus kita perhatikan, kita sebagai orang yang akan menikmati waktu akhir tahun juga harus bijak dalam menentukan rencana wisata kita. Kalau misalkan, dan kita juga harus aktif untuk melihat prediksi cuaca yang disampaikan oleh pemerintah. Mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 3, itu berpotensi cuaca ekstrim di provinsi, ada 11 provinsi yang sudah disampaikan. Nah, hal-hal ini juga tentu harus kita masukkan dalam rencana libur akhir tahun kita. Karena yang pasti ketika kita berbicara operator pelayaran, BMKG ini dengan perhubungan itu sangat dekat dan pasti itu tersampaikan. Dan kalau pelayaran atau penerbangan itu ditunda atau bahkan dibatalkan, pertimbangannya itu sangat penting. Itu satu hal, Mas Reza. Anda ingin maunya tidak berangkat atau tidak pulang gitu. Jadi ini pertimbangan keselamatan yang wajib untuk kita pahami sebelum kita nantinya menentukan kemana saya harus liburan. Nah, kalau misalkan ada konsekuensi nantinya ketika saya sudah menentukan liburan ke tempat A dan ada penundaan, apakah itu pelayaran atau penerbangan, ya itulah yang harus kita terima sama-sama, karena itu yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan para pelaku perjalanan ini. Pak Riza. Baik, baik. Berarti hal yang paling bisa kita lakukan sesuai yang tadi Bapak sampaikan adalah ingin jalan-jalan libur Nataru ini dicek dulu begitu ya Pak, dampak cuacanya seperti apa dan kondisi nanti di sana seperti apa. Baik, Pak Abdul Muhari, terima kasih banyak di siang hari ini, PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Salam sehat Pak. Baik, demikian untuk fact check di siang hari ini. Kita bisa melakukan hal yang paling simpel tadi adalah cari tahu untuk mitigasinya bencana seperti apa, cari tahu di daerah-daerah Anda atau tujuan Anda seperti apa dampak bencananya. Dan demikian untuk fact check, saya kembalikan Metro Siang ke Reza. Reza, silakan.